Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Inspire IPK Virtual Education Expo, pameran pendidikan virtual yang diikuti oleh seluruh sekolah Kristen IPK dan vendor edukasi unggulan lainnya. Di kesempatan hari ini, kita bertemu dalam sesi Inspiration Talk bersama saya, Ewit Sitohan, dan juga hari ini kita kedatangan seorang narasumber untuk ngobrol-ngobrol nih, yaitu Bu Meliana. Nanti kita akan kenalan ya dengan Ibu Meliana. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, saya mau ajak kita semua untuk buka di dalam doa dengan iman Kristiani. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Di kesempatan ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai acara kami ini, acara Inspire, terutama di sesi Inspiration Talk ini. Tuhan berkati dari awal hingga akhir nanti, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Agar apa yang akan kami bincang-bincangkan nanti semuanya bermanfaat bagi kami semua. Tuhan berkati setiap peralatan yang kami gunakan, setiap koneksi internet kami semua berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, silakan melakukan presensi terlebih dahulu. Link presensi ada pada kolom chat atau tertera pada layar Bapak Ibu. Dengan melakukan presensi, Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih door prize berupa voucher F&B senilai Rp200.000 dari Holy Smokes, pesisir restoran Jakarta atau Bandar Jakarta Restoran, yang akan kita umumkan di akhir sesi webinar ini, dan juga berhak mendapatkan kesempatan meraih grand prize dengan total hadiah hingga Rp15 juta. Wow, keren sekali ya. Pemenang undian grand prize akan kita umumkan pada closing ceremony di tanggal 13 November pukul 15.45. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, ditandai di kalender Bapak Ibu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan pendidikan anak-anak, mungkin sedang memilih sekolah, silakan nanti bisa mengunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Dapatkan penawaran menarik di booth sekolah Kristen IPK seperti potongan uang sumbangan dengan total hingga ratusan juta rupiah. Kunjungi juga Education Expo dan nikmati penawaran menarik dari para vendor edukasi yang sudah bergabung nih di Inspire. Caranya cukup gampang ya, cukup klaim atau tukarkan voucher pada booth yang Anda tuju. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan booklet voucher, silakan scan barcode pada layar atau klik link pada kolom chat. Selain Exhibition Hall, Bapak Ibu bisa berkunjung juga nih ke main hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan, dan bisa mengunjungi art gallery untuk melihat karya-karya dari murid IPK, yang pastinya karya-karya dari murid IPK ini bagus-bagus semua ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Meliana, orang tua murid IPK Pluit yang menyekolahkan keempat anaknya di IPK. Dan hari ini ada bersama saya juga nih, Hayden, putra dari Ibu Meliana. Jadi Hayden saat ini ada di grade 8. Ya, Ibu Meliana, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, untuk Hayden juga, selamat pagi, Hayden. Selamat pagi, Bu. Bagaimana, Bu, kabarnya, Bu? Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat semua.
puji Tuhan. Sudah lama ya Bu kita nggak ngobrol-ngobrol Bu ya. Terakhir itu waktu saya jadi wali kelasnya Hayden ya, kelas 4 ya Hayden ya. Ternyata Hayden sekarang wah udah makin ganteng nih sekarang ya Hayden. Nah, Ibu Meliana dan Hayden, terima kasih ya sudah bergabung ya di acara ini, di acara Inspire ini, bisa ngobrol-ngobrol. Kiranya nanti apa yang Ibu Meliana sharingkan dan Hayden bisa bermanfaat bagi kita semua ya, bagi yang ada di rumah atau dimanapun yang mendengarkan atau mengikuti acara Inspire ini. Ya, kita langsung saja Bu ya, ngobrol-ngobrolnya ya. Oh iya Bu, saya dapat info nih ya, kalau ibu itu punya anak 4 dan sekolah di IPK. Betul ya, Bu ya? Iya, Bu, Betul betul. sekali ya. Wah, luar biasa sekali nih. Bu, boleh nggak Ibu beritahu kita siapa saja anak Ibu dan ada di kelas berapa saja? Oke. Yang pertama ini Hayden. Hayden yang paling besar kelas 8. Lalu yang kedua ada Owen di kelas 6. Lalu yang ketiga ada Mason di kelas 3. Dan yang paling kecil Aileen di kelas 1. Wah, berarti ada 3 orang anak ya Bu yang ada di SD, kemudian di jenjang SMP itu Hayden ya. Memang yang saya kenal memang hanya Hayden Bu ya. Kalau yang 3 belum sih ya. Ya mudah-mudahan nanti yang SD ya ketemu dengan saya lagi ya Bu ya. Oke Bu. Nah, dari 4 anak Ibu itu kan ketika kita dengar ada 4 anak Ibu yang sekolah di IPK gitu ya. Bu, apa yang menjadi pertimbangan Ibu ya sehingga Ibu memilih dan mempercayakan keempat anak Ibu sekolah di IPK ini? Apa nih Bu yang menjadi pertimbangan Ibu? Oke. Kalau waktu pertama kali kita cari sekolah kan waktu yang pas zaman Hayden ya. Hayden kan TK-nya bukan dari IPK, TK-nya dari luar. Nah, pas kita masa pertama kali mencari sekolah SD, sempet tuh saya juga lihat sekolah yang lain kayak gitu. Tapi terakhirnya jatuhnya ke IPK. Pertimbangannya saat itu karena di IPK itu ada kebaktiannya, Bu. Oh, Karena oke Bu. seminggu sekali. Hmm. Jadi kan saya pikir kita kan nggak hanya harus akademis aja ya Bu ya, Iya betul cara sekali. rohaninya juga biar dapat. Oke, halo Bu. Oke, tadi agak cukup terpotong ya, tapi tadi saya mendengar penyampaian Ibu bahwa memang pertimbangan Ibu adalah tentang ibadah ya Bu ya. Tapi memang benar sekali gitu ya, untuk pendidikan anak itu sangat penting untuk karakter anak. Itu adalah modal anak ketika mereka kecil dan hingga dewasa mereka nanti gitu ya. Nah Bu, Betul. ketika Ibu ya memutuskan anak Ibu sekolah di IPK gitu ya, mereka sudah sekolah di IPK, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Gimana, Bu? Kalau menurut saya sudah ya Bu ya. Jadi ternyata setelah anak pertama sekolah sana, kan awalnya kan kita hanya lihat ada kebaktiannya gitu. Ternyata guru-gurunya pun juga setiap minggu ada kebaktian juga. Berarti kan dari sisi diri gurunya pun juga ada ya bimbingan rohaninya juga. Terus itu oke dari segi rohaninya. Lalu dari segi yang lain saya juga lihat guru-guru IPK pun juga ada trainingnya ternyata, dan cukup banyak ya gitu loh. Artinya kan dari IPK pun mempersiapkan guru-guru tuh untuk selalu dibekali gitu loh Bu. Nah ketika guru dibekali kan berarti kan untuk diajar ke anak-anak juga ilmunya juga upgrade gitu loh menurut saya Bu. Gitu. Ya, benar-benar sekali, Bu ya. Jadi yang Ibu keputusan yang Ibu ambil itu adalah ketika anak Ibu sekolah di IPK dan itu sudah sesuai dengan harapan Ibu karena memang guru-guru sudah dibekali ya, sudah dibekali, ada trainingnya. Memang benar sekali ya, guru-guru itu memang ada banyak kegiatan rohani karena itu memang bekal untuk guru ketika guru-guru akan membimbing anak-anak gitu ya. Jadi hal positif yang Ibu syukuri adalah bahwa guru-guru juga dibekali dengan banyak hal untuk bekal untuk anak nanti ketika mereka diajarkan ya. Nah, Bu, sekarang kita mau tahu nih pengalaman Ibu Meliana dan Hayden nih ya terhadap guru-guru dan proses pendidikan di IPK. Ibu Ed mau tanya dulu nih dengan Hayden ya. Hayden gimana nih
apa nih yang kamu rasakan selama kamu belajar di IPK? Gimana nih Hayden? Cerita dong. eh Ya sama di IPK ya asik lah sekolahnya lah. Ya nggak gitu bosen. Ada aktivitasnya bisa kayak olahraganya bisa di luar, lo di lapangan gitu. Lo yang di indoor ya juga bagus lah. Oh Bisa bagus ya. Dari alam segi, ya teman. ya dari segi olahraga. Kalau misalnya biasanya kalau di pelajaran yang lain bagaimana? Ada praktik atau bagaimana? Kalau praktik-praktik ya di IPA-IPA doang deh. Ya ya. Jadi banyak hal memang yang mengasihkan ya, belajar di IPK selain olahraga, kemudian di kelas juga ada praktik IPA atau bagaimana gitu ya, banyak hal memang yang membuat ketika belajar di kelas nggak membosankan ya. Gimana nih dengan Ibu Meliana, proses belajar di IPK? Proses belajar di IPK, kalau saya melihat, karena anak saya ada 4 ya, saya bisa melihat perkembangan IPK-nya, Bu. Jadi sistem belajar dari zaman Hayden ke Owen, ke Mason, ke Elite itu saya melihat banyak perkembangan IPK itu. Gitu. Jadi kayaknya saya bisa melihat bahwa IPK itu bisa melihat bahwa oh ini kebutuhan tahun ini tuh bagaimana ya gitu. Untuk kedepannya bagaimana ya. Jadi dia akan update terus. Nah, itu kelihatan sekali, Bu. Kayak gitu. Oh Jadi iya Bu, jadi IPK itu cukup cepat untuk melihat perkembangan zaman ya. Jadi dari tahun ke tahun itu ada perubahan gitu ya Bu ya. Nah untuk guru-guru gimana nih Bu? Yang ada di IPK dan teman-teman anak Ibu yang ada di PK, gimana nih Bu? kalau untuk guru-guru, sepanjang pengalaman saya, guru-gurunya bagus ya Bu ya. Dari dalam segi gini, nggak cuman mengajar, misalkan kita ada apa gitu, nah kita bisa langsung buat janji dengan guru wali kelas, kita berbincang-bincang, misalkan kita ada pengen inputan apa, kita bisa info ke guru juga. Nah, nanti gurunya akan yang timbal baliknya juga gimana. Juga dengan pengalaman dengan Ibu Ewi waktu kelas 4 itu juga bagus banget Bu. Itu anak-anak masing-masing di mejanya dikasih tempelan, motivasi anak masing-masing goalnya beda-beda. Itu di Hayden juga berubah juga. Gitu. Cukup Iya sih Bu. hal simple tapi efeknya beda gitu loh. Tapi memang benar Bu ya, saya jadi ingat juga ketika saya minta anak-anak gitu ya, untuk mereka bikin goal gitu, itu mereka semangat sekali. Jadi tiap pagi tuh ketika mau mulai belajar, ayo anak-anak lihat apa yang menjadi goal kamu. Jadi mereka tahu, oh saya harus targetnya ini nih yang harus saya capai gitu ya. Jadi memang guru-guru di IPK itu benar-benar cepat tangkap ya, memperhatikan anak, kemudian apa yang menjadi kesulitan guru gitu ya, maksud saya kesulitan orang tua ketika info ke gurunya, gurunya cepat menangkap gitu ya Bu ya. Nah kalau untuk teman-temannya bagaimana Bu? Teman-teman kalau Teman-teman Hayden di sekolah? iya Bu ya teman-temannya. Maksudnya kalau yang nakal ada tapi nakalnya masih oke lah gitu. Dan ketika misalkan ada kelewat gimana, guru tuh juga cepat untuk menanganinya gitu. Jadi tidak lama membiarkan gitu ya, Ya, cepat betul. ditangani dan diselesaikan gitu ya. Oke. Gimana dengan Hayden? Hayden, guru-guru di IPK gimana Hayden? Ya bagus lah. Terangin bagus. Iya bagus, pasti bagus ya. Bagusnya gimana nih Hayden? Boleh diceritakan satu Ya aja. jelasinnya ya enggak ini ayo jelasinnya itu gampang dipahamin lah. Oh, gampang dipahami gitu ya. Tidak membosankan gurunya ya, menyenangkan ya Hayden ya. Ya, Kalau teman-teman Hayden gimana biasanya di IPK? ya inilah enggak jahat ya, main terus pulang sekolah ya main ya asik lah. Iya, kalau di IPK yang saya perhatikan memang ya, kalau teman-teman yang ada di IPK itu ya namanya anak-anak pasti ada mereka selisih paham, tapi mereka cepat gitu untuk kembali baikan karena memang mereka juga dibekali oleh renungan setiap pagi, kemudian ibadah itu yang membuat mereka juga ya ketika berselisih paham mereka harus baikan kembali, minta maaf begitu. Nah, sekarang Ibu Meliana, saya mau bertanya nih,
ya. Di sekolah ini kan banyak program-program di IPK. Ada ekskul, gitu ya, ada pelajaran, ada proyek, itu masih banyak lagi gitu ya. Apakah ini dapat mengembangkan bakat anak ibu? Ada nggak yang dirasakan yang membawa dampak positif bagi anak ibu? Kalau dari segi ekskul ya Bu ya, ekskulnya makin lama makin menarik Bu. Apalagi kayak tahun ini nih, tahun ini ada storytelling English. Nah, itu anak saya yang ketiga, anak saya yang ketiga, kelas 3 tuh ikut storytelling English. Itu menarik, Bu. Kayak gitu. Jadi, kalau dulu kan ekskulnya yang waktu zaman Hayden kan pilihan nggak banyak. Terus makin lama makin banyak. Nah, itu makin menarik, Bu, ekskulnya. Kalau saya bilang membantu untuk bakat anak, pastilah, Bu, karena pilihannya juga makin banyak. Otomatis anak-anak bisa pilih kan mau yang mana, kayak gitu. Sesuai bakatnya Bu ya? Ya, sesuai dengan minatnya, pengennya apa, dengan hobinya apa, kayak gitu. Bagus-bagus itu. Jadi ada dampak positif. Misalnya yang storytelling itu yang membuat anaknya supaya semakin berani berbicara ya. Berani berbicara depan teman-teman, depan gurunya gitu ya. Ya, banyak Belajar sih ya. informasinya juga jadi bagus semuanya. Jadi belajar Inggris yang menarik lah kayak gitu. Iya, jadi nggak membosankan gitu ya Bu ya, dengan adanya ekskul ini ya. Kemudian untuk Hayden, gimana Hayden? Ya, Gimana nih? Ada nggak perubahan gitu ya atau dampak positif lewat ekskul yang ada di IPK atau proyek yang dilakukan di IPK gitu loh? Ada nggak yang dampak positif perubahannya? ya pas awal-awal ya pilihannya nggak itu banyak, cuma kayak ada 5 atau 6 lah pas awal-awal pas kelas 1 ya. Terus makin lama ya makin banyak, ya makin tertarik. Lalu ya aku ikut satu ekskul, lalu aku ya seneng lah, puas. Oh, waktu kelas berapa ya ikut ekskul Comic Rider? 3 atau 4. Kelas berapa? Nah, itu cukup banyak perkembangan juga ikut Comic Rider tuh 2 tahun ya ikut Comic Rider ya. Nah, jadi belajar bikin komik dari situ. Nah, itu cukup bagus perkembangannya, dia bisa suka bikin cerita di situ waktu zaman SD ya, suka bikin cerita. Oh iya ya. Nanti adik-adiknya yang membacanya. Jadi adik-adiknya bahagia gitu dapat komik dari Koko. Dari Koko gitu ya, bangga. Aduh, aku dapat hadiah ini dari Koko gitu ya. Tapi memang iya Bu ya, kalau Comic Rider itu ya, selain anak-anak suka gambar, bisa dari gambar itu mereka bikin cerita gitu ya. Anak-anak itu paling senang yang seperti itu ada gambar kemudian ada ceritanya. Jadi memang dari ekskul-ekskul atau program yang ada di IPK bisa mengembangkan bakat anak ya. Atau ada nggak yang lain Hayden gitu ya, dari kegiatan yang ada di sekolah yang mengembangkan bakat kamu atau hal yang tadinya kamu belum bisa nih, akhirnya kamu bisa. Ada nggak, Hayden? Kalau yang pas Comic Rider itu dulunya aku gambar itu gak bisa, cuma bisa gambar stickman doang. Lama-lama dilatih? Ya, jauh dilatih lagi jadi makin bisa. Itu pas kelas 6 ya. Kelas 5 lah. Itu kok ini coding ya, aku jadi bisa coding ya. Tapi sampai sekarang Hayden masih suka ya bikin itu ya, cerita bergambar? Masih suka ya? Yang enggak gitu lah. Oh, enggak gitu lah. Adiknya berharap dong, aduh mana nih kok aku dulu suka ngasih nih ya. Nggak pernah lagi kasihnya ya. Ya nanti bisa lah, lain kali bikin lagi sama adiknya ya. Nah, ada pertanyaan Bu Ewit lagi nih ya. Ada nggak, untuk Hayden dulu ya Bu ya, ada nggak pengalaman yang berkesan gitu ya dengan guru? Bolehlah satu guru aja. Ada nggak yang paling berkesan? Ya mungkin ya dulu sama Ibu Lauren ya. Oh, Ibu Lauren. Oh. Tapi udah pensiun nih sekarang ya. Iya, udah pensiun Bu Lauren, iya. Ya. Kenapa kamu berkesan dengan Ibu Lauren? Boleh diceritakan sedikit? Ya tiap kali kalau lagi di sekolah, kalau lagi sakit ya dibantuin sama Ibu Lauren. Waduh, dibantu dikasih obat gitu ya. Tapi memang iya sih, Ibu Lauren ini saya ingat banget ya kalau ada anak yang sakit cepat sekali yang ngobatin, kemudian kasih minum. Apalagi kalau anak Bu ya pagi-pagi tuh ada yang sakit perut, ternyata ada yang belum sarapan, mungkin karena telat bangun gitu ya. Itu Ibu Lauren dan guru yang lain itu cepat gitu ya, ngasih sarapan dulu untuk anak-anak. Wah, itu berkesan sekali ya, Hayden ya.
dengan Ibu Loren, tapi Bu Loren memang sudah pensiun gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau Ibu Meliana ada nggak guru yang paling berkesan Di sekolah saya paling berkesan Ibu di sekolah IPK, yang paling berkesan? paling berkesan buat saya Ibu Ewit. Oh, Ibu Ewit. Tapi sama Ibu Loren juga berkesan, Bu, Ibu Loren. Karena waktu Hayden kelas 3 ya, Iya. dia pernah jatuh kan main sama teman di sekolahan, Mm-mm. pernah jatuh. Udah gitu sempat yang kena dagunya dia berdarah, itu Ibu Loren yang bantu hubungin kita. Ibu Loren ikut kita ke rumah sakit. Di sana Ibu Loren juga temenin kita gitu loh. Padahal kan mau tinggal bisa kan, tapi Ibu Loren selalu dampingin kita gitu. Jadi saya melihat IPK itu guru-gurunya selalu perhatiin kita juga ya gitu loh, perhatiin murid-murid dengan sangat baik gitu loh Bu. Iya, benar sekali sih Bu ya. Jadi memang di IPK ini kalau ada terjadi sesuatu memang benar-benar bertanggung jawab, tidak akan dibiarkan begitu saja Bu gitu ya. Dulu juga ada yang seperti itu gitu kan, jatuh ya didampingin, dibawa sampai berobat sampai tuntas begitu Bu. Jadi memang itulah tanggung jawab dari guru ya di IPK gitu ya. Benar-benar membimbing anak-anak, memberikan yang terbaik gimana supaya anak-anak itu nyaman dengan gurunya gitu. Nah, Ibu, keempat anak Ibu ini kan bersekolah di IPK. Pasti masing-masing anak Ibu melihat nih pertumbuhan, perkembangan, ya bahkan perubahan yang dialami pada anak Ibu. Nah, boleh dong Bu, ya share lagi nih ya perkembangan atau perubahan apa yang Ibu rasakan pada anak-anak Ibu. Kalau perkembangan banyak Bu. Kalau kayak awal-awal nih Hayden nih, dia masuk IPK kan sebelumnya kalau TK-nya kan bukan yang sekolah Kristen gitu kan, masuk IPK kan sekolah Kristen. Nah, dan itu bisa yang dari kecil tuh selalu ingetin mau makan gitu ya, berdoa. Nanti jadinya juga gitu, udah berdoa belum? Udah berdoa belum? Kayak gitu. Gitu. Jadi ada perkembangannya semuanya. Ya, Bu ya. Jadi yang tadinya belum maksudnya sebelum makan gitu ya, belum tahu berdoa tapi setelah di IPK sebelum makan itu harus berdoa gitu ya. Jadi bisa saling mengingatkan gitu ya, Bu. Jadi kalau yang lain ada lagi nggak, Bu? Untuk perkembangan atau perubahan yang ada pada anak Ibu yang lainnya selain tentang yang berdoa tadi? Ya, sama yang kayak anak paling kecil juga tadinya misalkan agak malu-malu. Nah, kelas 1 kan, anak kelas 1 itu banyak presentasi, Bu, dari kecil, dari kelas 1 itu. Awal-awal kalau zaman dulu TK gitu ya, disuruh maju ke depan, dia diem aja nggak ada suaranya. Temen-temennya ditemenin juga tetap aja diem. Nah, ini kelas 1 dari misalkan presentasi suaranya kecil nih. Awal-awal kecil, lama-lama udah terbiasa. Suaranya saya bilang harus besar ya. Ibu Ina nggak bisa dengar kalau suaranya kecil. Nanti kan udah pede lah kayak gitu perkembangannya. Terus untuk yang kelas 3, kelas 6 juga banyak perkembangannya, Bu. Banyak. Memang iya sih, Bu. Jadi kalau presentasi itu ya, gitu ya, memang udah diajarkan kepada anak mulai dari kecil, walaupun mereka presentasi bukan yang kita harus wah, enggak. Tapi setidaknya memang anak-anak itu pertama harus percaya diri, melatih mereka percaya diri gitu ya. Ada penilaian dari kejelasan suara itu supaya membuat anak terlatih ketika presentasi, ya suaranya harus jelas gitu ya. Jadi itu memang modal mereka nanti kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu modal penting memang ketika berbicara ya. Jadi nggak malu-malu gitu kan. Jadi mereka lebih berani. Nah, untuk Hayden, gimana nih Hayden? Apa perubahan yang ada dalam diri kamu ketika awal masuk di IPK dan sekarang? Apa nih perubahannya? Ya kalau sama IPK ya dulunya ya aku malu-malu juga ragu-ragu. Oh, ragu-ragu ya. Ragu-ragu Oh, kenapa nih? kalau pas bicara ya bisa ya tiba-tiba ya diam, bingung mau ngomong apa, ya takut ya salah lah. Takut salah gitu ya. Ya, Tapi ini nih, ini memang yang sering kita dengar dari anak-anak ya, takut salah. Karena kalau takut salah itu yang membuat anak memang jadi tidak berani berbicara, takut ditertawakan teman. Tapi memang kalau di guru IPK itu, ketika anak-anak malu berbicara, takut, tapi guru-guru dan teman-teman kita akan dorong nih supaya teman yang tampil di depan itu
lebih percaya diri gitu. Kita dorong supaya mereka lebih berani. Saya ingat betul Bu Hayden nih waktu kelas 4, aduh gitu ya, masih malu-malu gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita latih, ayo kamu pasti bisa, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika mereka berbicara di depan, kita harus berikan memang apresiasi untuk mereka gitu ya. Kita berikan pujian bahwa apa yang mereka lakukan itu, usaha yang mereka lakukan itu udah good gitu ya. Nah, itu yang menjadi modal mereka. Oh, saya ternyata dipercaya. Saya ternyata bisa. Itulah yang membuat mereka, oh, saya ternyata bisa kok ketika saya berlatih gitu. Tapi memang Hayden ini banyak perubahan kok, Bu. Tapi yang paling saya ingat tuh dari Bu Miliana ya, selalu berpesan kepada saya, Bu, tolong ingatkan ya, Hayden ini malas minum gitu ya. Jadi ingat nggak Bu, malas minum setelah makan itu, Hayden ini malas loh minum gitu ya. Jadi saya selalu ingatkan nih Hayden, ayo kamu setelah makan jangan lupa minum. Jadi sekarang gimana Bu Hayden? Udah rajin minum belum Bu Hayden ya? Kuat minum sekarang. Wah, kuat minum. Akhirnya ya Bu ya, perjuangan yang selalu mengingatkan akhirnya kuat minum ya Hayden. Karena dulu dia sempat ini ya Bu ya, sempat apa namanya? Operasi ya Bu ya dulu ya? Enggak ya Bu ya? Atau sakit atau bagaimana ya karena jarang minum? Ada. Ada. Oh, Iya, oke Bu ya. Pas kelas 1 sama ini deh. 3 ya. Sama kelas 4 semester 2 aja. Iya, yang satu makan 4. Nah itu makanya kan Ibu selalu ingatkan saya ya. Tapi puji Tuhan ya Bu ya, akhirnya sekarang Hayden, wow, jadi kuat minum ya. Nah, Ibu, ada pertanyaan lagi nih ya. Anak Ibu Meliana itu setahu kami kan ada yang dulunya bukan di IPK, tetapi kemudian dipindahkan di IPK, gitu kan. Nah, tadi memang sudah Ibu singgung ya, tapi kita mau dengar lagi pertegasan dari Ibu gitu ya. Apakah ada pertimbangan khusus mengapa memilih memindahkan ke IPK? Apa perbedaan yang Ibu rasakan gitu? Oke, yang TK-nya bukan dari IPK kan yang paling kecil nih. Yang paling kecil. Nah, itu kenapa saya masukin bareng IPK juga? Ya pertama, pasti karena biar juga bareng sama Koko. Kayak gitu. Tapi yang kedua itu yang sebenarnya paling penting itu kenapa pilihan IPK juga? Karena ya itu Bu yang tadi saya bilang bahwa saya lihat di IPK itu guru-gurunya itu tuh ada di trainingnya itu. Jadi kayak misalkan waktu yang pas online pertama kali, nah begitu pas nggak lama kan guru-gurunya ada trainingnya katanya kan, guru mau training gini. Pas sepanjang liburannya pun kita libur sekolah naik kelas, setahu saya itu guru-guru itu training katanya penuh buat persiapan online itu. Itu jadi saya lihat IPK itu benar-benar ya mempersiapkan guru itu dengan sangat baik gitu loh. Apa yang mau nextnya mau apa guru-guru itu semua di trainingin gitu. Jadi bagus ya gitu menurut saya gitu. Jadi dengan mantapnya saya akan pilih IPK. Wes, dengan mantapnya garis bawahi, dengan mantapnya gitu ya. Tapi iya loh Bu, apalagi zaman sekarang penting banget karakter anak itu penting banget. Itu modal mereka untuk masa depan mereka ya. Ketika mereka melihat tantangan zaman sekarang, wah yang makin canggih, gimana nih cara mereka untuk menghadapinya? Itu penting modalnya gitu. Nah, Ibu menyekolahkan keempat anak Ibu ya, sekarang ada di SD, ada di SMP, pasti dong merasakan ya perbedaan pada proses pendidikan onsite dan online gitu ya. Ini kan masa pandemi ini mulai tahun 2019 ya Bu ya, 2019. Kemudian hingga sampai sekarang masih online. Boleh nggak Bu, Ibu share ya apa yang Ibu rasakan terhadap IPK ketika anak-anak belajar onsite dan saat online ya. Tapi Bu ditahan dulu dong jawabannya Bu ya. Nanti dulu jawab ya. Kita mau lihat dulu tayangan video proses pembelajaran yang dijalankan di IPK. Tidak sedikit orang tua yang bingung dan ragu dengan sistem belajar yang diterapkan sekolah sejak pandemi terjadi, terutama dengan sistem belajar online. Menjawab pertanyaan mengenai sistem pembelajaran yang ada saat ini, beginilah proses pendidikan yang dijalankan Sekolah Kristen IPK.
Sebagai sekolah Kristen, IPK melandasi kegiatan belajar mengajar dalam pengenalan akan Allah. IPK memberikan pendidikan karakter dengan mendidik murid memiliki rasa takut akan Tuhan dan menikmati hubungan pribadi melalui iman dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalankan pembelajaran, sekolah Kristen IPK mengutamakan 4 skills murid, yaitu critical thinking and problem solving, creativity, communication, dan collaboration skills. So once again, please. Busy, late, stressed. Busy, late, and stressed. Okay, thank you. Nadine. IPK memanfaatkan berbagai platform untuk digital lesson dan digital assessment, sehingga murid dapat belajar secara mandiri, aktif, dan kreatif, walau secara online. Jadwal belajar murid telah disusun dan dapat diakses melalui kalender online. Sedangkan untuk saat ini, materi dan tugas dapat diakses melalui Google Classroom. Skala prioritas dalam pemberian tugas difokuskan pada tujuan pembelajaran dan diberikan dengan metode yang menarik. Penilaian dilakukan untuk memastikan pembentukan 4 skills murid. Oleh karena itu, teknik penilaian dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan keterampilan yang akan diukur. Sekolah Kristen IPK tetap berupaya memberikan pembelajaran yang optimal. Guna memberikan pemahaman materi belajar, guru-guru tidak sekedar memberikan tugas, namun menjelaskan layaknya tatap muka, yaitu melalui platform virtual conference. Begini ya, diagonal 1 ini adalah 5X, ini adalah diagonal 1, ini adalah diagonal 2. Selain memfasilitasi baik dari segi akademis, non-akademis maupun karakter, guru-guru sekolah Kristen IPK pun memberikan pendampingan individu kepada murid-murid yang membutuhkan. Contohnya dalam hal kesulitan akademis, kesulitan cara belajar, atau kesulitan karena lingkungan belajar yang tidak kondusif selama online learning. Hai Karen, mana kabarnya hari ini? Baik. Karen pasti yang menjadi kebosanannya Karen atau perasaannya Karen selama Karen ini ada di pembelajaran online. Walau dilakukan secara online, sekolah Kristen IPK tetap berupaya memberikan pendidikan seoptimal mungkin. IPK siap menjadi mitra dalam mendidik anak-anak. Bersama IPK kita membangun Indonesia yang lebih baik. Baik, itu tadi proses pembelajaran di IPK. Nah, Ibu boleh share sekarang yang tadi sudah saya tanyakan, apa yang Ibu rasakan terhadap IPK ketika belajar online? Gimana nih? Oke, waktu pertama kali kita online yang awal pandemi itu, sempat berpikir, Bu, ini gimana ya anak online, apa bisa mereka belajar di rumah, kayak gitu. Itu namanya pertama kali perubahan, gitu kan, pasti kan masih belum stabil ya Bu ya. Nah, Iya. gitu. Nah, jadi saya bisa membandingkan waktu pas kita kan bulan Maret ya, kita pertama kali online. Jadi kan Maret, April, Mei, terus Juni kan udah pada libur. Nah, jadi kan sekolah semester 2 tinggal sedikit. Nah, masuk ke naik kelas berikutnya, itu pelajaran kelas online itu langsung berubah, Bu. Guru-gurunya itu ngajarnya pun juga beda, menarik. Ada misalkan dia pakai si Quizzes, pakai si Nearpod, segala macem. Nah, sempat juga berpikir nanti yang kelas 1 mereka online apa bisa? Anak-anak kecil, kalau anak besar online bisa lah, kita nggak khawatir ya Bu ya. Yang kecil gimana? Gitu kan, apakah nanti bisa nih duduk diam mendengarkan? Itu pun yang saya rasakan beda pelajaran waktu anak saya yang paling kecil itu TK-nya kan udah online tuh waktu itu, udah kena pandemi. Iya. Nah, dengan kelas 1, wah kelas 1 itu anak-anaknya jadi belajarnya menarik Bu. Mereka menantikan ketika ibu bilang, oke, nanti ada kuisis ya. Wah, anak dengan bahagia, kuisis. Padahal itu kan ada soal dengan pilihan jawaban kan Bu sebenarnya. Gitu
gitu loh. Wah, kuisis, mau lagi dong Bu kuisisnya, ya gitu. Jadi belajarnya itu jadi menarik Bu gitu loh. Gitu. Itu yang saya lihat, makanya kenapa saya bisa bilang IPK itu cepat gitu ya perubahannya kayak gitu. Dia bisa tahu oh butuh ini kayak gitu. Nah, jadi itu anak-anak rasakan itu. Jadi kita sebagai orang tua nggak khawatir ya, online pun mereka bisa belajar loh, dapat ilmunya juga loh kayak gitu. Ya, oke Bu. Tapi memang ya sih Bu, waktu online ini awal-awal pandemi itu kita, aduh, gimana nih anak-anak belajar online? Aduh, biasanya kan kalau ngajar itu onsite ya bisa langsung, yang tidak mengerti kita bisa dampingi gitu. Apa yang tidak kamu mengerti gitu ya? Awal-awal memang itu Bu, aduh saya ingat banget saya harus teleponin anak-anaknya karena ada yang lupa join gitu ya. Kemudian ada yang nggak ngerti gitu kan Bu. Apalagi kalau orang tuanya sibuk, gimana nih caranya kita supaya anak-anak nggak ketinggalan pelajaran. Tapi saya sebagai guru memang ya, guru ketika online ini saya merasakan memang perubahan di awal pandemi, kemudian sampai sekarang itu banyak perubahan. Makin melihat apa nih yang dibutuhkan anak-anak supaya anak-anak itu ya mengerti pelajaran. Seperti yang Ibu bilang tadi, kuisis itu anak-anak tuh paling senang kuisis gitu ya. Kuisis itu kan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajarkan oleh gurunya. Sebenarnya banyak sih, ada lagi yang peer deck, banyak banget gitu ya. Dan anak-anak juga nggak akan ketinggalan pelajaran sih Bu, karena memang guru-guru ketika ada juga anak yang kurang mengerti, pasti ada dampingan dari guru secara pribadi gitu. Nah kalau untuk onsite gimana Bu? Kalau yang Ibu ingat, bagaimana nih? Waktu yang Yang sebelum kalau pandemi itu, yang waktu sebelum pandemi online itu, kalau yang kelas besar kan sudah mulai banyak proyek juga kan ya, kelas besar. Jadi waktu Hayden, ya dari Hayden udah mulai ada proyek-proyek juga. Itu proyek pembuatan air bersih ya, terus proyek apa lagi. Jadi saya sebenarnya salah satu yang saya suka itu adalah IPK itu banyak ada proyeknya Bu gitu loh. Jadi nggak cuma teori doang. Nah itu yang sebenarnya saya senang sih Bu sebenarnya dengan proyek-proyek itu. Jadi nggak cuma hafal tapi ada proyeknya ya, bikin ini. Dengan mereka bikin sesuatu kan lebih real gitu loh belajarnya ya Bu ya. Betul. Iya, betul banget memang. Tapi memang Bu, anak-anak itu lebih suka memang ada proyek-proyek praktik-praktik. Jadi nggak melulu teori-teori, tapi mereka nggak tahu apa sih manfaatnya bagi saya gitu ya. Gimana sih perkembangannya gitu ya. Karena memang anak-anak waktu saya ngajar di kelas 4 juga ya, di kelas 6 ketika mereka juga praktik menanam singkong, mereka langsung tuh mereka senang banget loh Bu. Senang banget mereka melihat, oh ini pertumbuhannya, oh begini loh caranya. Terus mereka presentasikan proyek mereka. Ada hal kepuasan buat mereka. Ini proyek saya, ini hasilnya loh. Itulah yang membuat anak-anak itu memang senang dengan adanya proyek gitu ya. Banyak sekali memang yang anak-anak lakukan untuk proyeknya gitu. Terus untuk Hayden, gimana nih Hayden? Untuk belajar online, gimana nih? Apa yang kamu rasakan, Say? Ya, Selama belajar online. kalau belajar online ya rasanya ya beda lah, kayak nggak bisa ketemu langsung sama guru sama teman. Oh, Tetap ya bisa chatting lah. chatting ya, oke. Terus kalau misalnya onsite gimana nih onsite? Waktu onsite gimana, Hayden? Ya asik lah, banyak praktik-praktiknya lah. Bisa ketemu langsung gitu ya? Bisa ketemu langsung. Iya. Terus belajarnya gimana nih waktu onsite? Ya lebih gampang lah. Soalnya ya kalau online ya kadang-kadang bisa lagi tengah-tengah jelasin tiba-tiba koneksinya hilang gitu. Iya. Tapi sejauh ini kalau untuk online sudah ada perubahan ya di awal pandemi sampai sekarang, ada perubahannya ya, Hayden? Ada perubahannya tidak? Ya ada. Oke, iya. Tapi memang iya sih Bu, dengan online ini memang anak-anak itu yang menjadi yang mereka sering ceritakan itu, aduh Bu, saya itu kan pengen ketemu sama teman saya gitu ya. Kalau di sekolah kan bisa ngobrol langsung. Ketika istirahat nih, paling sering Bu istirahat, bagi makanan. Waduh, melihat makanan teman, bagi dong gitu kan. Terus mereka cerita-cerita gitu, ngobrol, ada lari-larian. Itu memang anak-anak paling senang kan kalau waktu onsite ya, bisa langsung diskusi. Nah, kalau online memang ya itu
makan sendiri gitu ya. Tapi mau gimana, ini kan masa pandemi gitu kan, kita harus tahan dulu, jangan sampai ya kita kena gitu kan. Makanya dari pihak IPK berusaha nih gimana supaya belajar online tapi anak-anak terpenuhi nih, mereka benar-benar bisa belajar dengan baik. Jadi Hayden, sabar ya Hayden, nanti ada saatnya ke sekolah ketemu teman ya, bisa ngobrol lagi bareng-bareng teman ya. Oke, Ibu. Jadi itu tadi sharing dari Ibu, kan? Kita udah di penghujung talk show hari ini, ya. Sebelum kita akhiri, Bu nih, ada tidak pesan Ibu kepada IPK? Pesan kepada IPK agar tetap seperti saat inilah, maksudnya mengajar, guru-guru mengajar dari hati, gitu, mengajar dengan penuh kasih, perhatian kepada anak-anak juga, terus udah gitu pertahankanlah yang seperti sekarang ini gitu. Jadi ada perkembangan apa, IPK juga cepat untuk perubahannya gimana, biar tahu kebutuhan anak-anak tuh untuk masa depannya tuh apa ya, ke depannya apa sih gitu. Kan belajar itu kita nggak bisa kayak zaman dulu itu caranya begitu. Nah, kan anak kita nanti ke depannya gimana, kan masa depan cara belajar juga harus beda kayak gitu. Nah, biar IPK juga cepat update-nya kayak gitu aja sih. Amin ya Bu ya, makasih Bu pesannya untuk IPK ya, semoga IPK tetap seperti yang diharapkan tadi, memberikan yang terbaik untuk anak-anak, membekali anak-anak ya, apalagi mengikuti zaman apa yang mereka butuhkan supaya IPK tetap cepat ya, mencari cara gimana supaya anak-anak bisa mengikutinya ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Meliana. Terima kasih Hayden ya. Semoga Ibu sehat selalu, keluarga juga sehat ya Bu ya. Semakin diberkati. Dan untuk Hayden, semangat belajar ya Hayden ya. Iya, harus semangat dong ya. Kemudian untuk adik-adik juga supaya sukses belajarnya, sukses sampai nanti kamu mencapai cita-cita kamu. Amin. Ya. Bapak Ibu, begitulah bincang-bincang kita di Inspiration Talk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pada hari ini memiliki pertanyaan ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut seputar perkembangan anak-anak Anda, silakan Bapak Ibu bisa mendatangi booth IPK Counseling Center yang berada di School Expo di area Exhibition Hall. Bapak Ibu, talk show kita telah usai, namun jangan kemana-mana karena saat ini tim panitia Inspire sedang mengundi nama Bapak Ibu dan kami akan segera mengumumkan pemenang undian voucher F&B. Nah, hari ini selain meraih voucher F&B, Bapak Ibu juga terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih grand prize dengan total hadiah hingga 15 juta rupiah. Wow, keren sekali ya. Pemenang undian grand prize akan kita umumkan pada closing ceremony di tanggal 13 November pukul 15.45. Jangan lupa ya Bapak Ibu ditandai di kalendernya ya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mempersiapkan pendidikan anak-anak, mungkin sedang memilih sekolah, silakan kunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall, dapatkan penawaran menarik di booth sekolah Kristen IPK seperti potongan uang sumbangan dengan total hingga ratusan juta rupiah. Kunjungi juga Education Expo dan nikmati penawaran menarik dari para vendor edukasi yang sudah bergabung di Inspire. Caranya gampang, cukup klaim atau tukarkan voucher pada booth yang Anda tuju. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan booklet voucher, silakan scan barcode pada layar atau klik link pada kolom chat. Selain Exhibition Hall, Bapak Ibu bisa berkunjung juga nih ke main hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan dan bisa mengunjungi art gallery untuk melihat karya-karya dari murid IPK.
Baik Bapak Ibu, saat ini kami akan umumkan pemenang undian voucher F&B hari ini. Selamat bagi Bapak Ibu yang nama-nama muncul di layar. Bapak Ibu mendapatkan voucher F&B senilai Rp200.000 dari Holy Smokes, pesisir restoran Jakarta atau Bandar Jakarta Restoran. Wow, luar biasa sekali ya. Selamat. Panitia Inspire akan menghubungi Bapak Ibu setelah acara ini berakhir. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini ya, acara di sesi Inspiration Talk ini, izinkan saya untuk menutup di dalam doa. Saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk acara Inspire ini, khususnya di sesi Inspiration Talk. Tuhan sudah berkati dari awal hingga akhir, sehingga berjalan dengan lancar. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ketika tadi kami berbincang-bincang dengan Ibu Meliana dan Hayden, semoga semuanya bermanfaat bagi kita, baik yang mendengar yang ada di rumah atau dimanapun. Dan kiranya orang tua yang ingin memilih untuk menyekolahkan anaknya, biarlah lewat acara ini orang tua bisa menetapkannya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati juga IPK ini supaya tetap memberikan yang terbaik, tetap menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak supaya anak-anak boleh menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Dan IPK boleh membentuk karakter anak yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap melindungi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu hari ini. Jangan lupa pada sesi berikut akan ada sesi webinar lainnya yang dapat Bapak Ibu ikuti. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.